Shalom. Puji Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita bisa berkumpul dalam ibadah yang istimewa. Dan kita kembali akan merenungkan beberapa ayat firman Tuhan. Dari kitab Ibrani pasal 12, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ibrani pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, ayat-ayat ini akan kita bahas dan kita akan fokus pada pengorbanan Yesus, supaya sungguh kita ini semakin mengasihi Tuhan, semakin mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan perintah-perintahnya. Ya. Ayat pertama mengatakan kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita dikelilingi oleh banyak saksi dikatakan, dan kita ada di dalam perlombaan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita dikelilingi saksi dalam satu perlombaan, kita yang berlomba. Atau lebih jelasnya kita itu dikelilingi banyak penonton dalam suatu pertandingan yang kita ikuti. Ya. Nah, kalau kita itu mengikuti perlombaan, kemudian banyak yang menonton, bukankah kita ini akan bersemangat di dalam melakukan atau mengikuti perlombaan itu? Ya. Kalau kita mau jujur, bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita, orang Kristen itu selalu disorot. Orang Kristen itu selalu ada yang memperhatikan. Ini yang disebut penonton. Bagaimana tingkah laku kita, bagaimana perkataan kita, itu ada saksinya, ada penontonnya. Lebih daripada itu, di alam roh, ada Tuhan, ada malaikat-malaikat, ada setan yang menyaksikan kita. Perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, semuanya disaksikan. Nah, banyak orang tidak sadar bahwa kita itu sedang disaksikan, sedang ditonton. Sehingga kalau orang tidak sadar bahwa hidupnya ini ditonton, maka mungkin kita bisa bertindak semau kita, ya kan? Tetapi bayangkan seorang atlet yang berlomba dan ditonton oleh banyak orang, diberi tepuk tangan, diberi sorak-sorai, ayo, ayo lebih cepat, ayo, ayo. Wah, itu semangat. Ya. Kalau kita tidak semangat menjalani kehidupan Kristen, berarti kita ini tidak sadar bahwa kita ini sedang ditonton oleh banyak orang. Oleh banyak makhluk lah. Karena alam jasmani, alam rohani juga menonton. Ya. Jadi ini keadaan kita. Dan dikatakan kita itu mengikuti perlombaan.
Dan perlombaan ini wajib. Artinya semua orang Kristen harus mengikuti ini. Karena ini wajib. Ya. Tidak bisa kita mengatakan, enggak, saya enggak mau memperlihatkan kekristenan saya. Enggak bisa. Harus diperlihatkan karena kita ini terang. Kalau kekristenan diibaratkan kegelapan, bisa kita menyembunyikan. Ya. Oleh karena itu kalau orang Kristen itu berbuat dosa, itu heboh. Apalagi kalau pendeta yang berbuat dosa, itu heboh. Kenapa? Karena terang. Terang langsung gelap. Bayangkan kita terang, lampu ini terang, kemudian mati lampu. Saya tidak bernubuat. Dan jangan sampai ini terjadi. Ya kan? Nah, bayangkan ketika terang kan langsung gelap. Itu kan ribut kan? Demikian pula kehidupan kekristenan. Ketika terang yang ada pada kita menjadi gelap, orang ribut. Ya, orang ribut. Perlombaan yang diwajibkan berarti semua orang Kristen, bukan hanya pendeta, bukan hanya diaken, tetapi semua orang percaya harus mengikuti perlombaan ini dan diperhatikan oleh banyak orang. Dan perlombaan ini tidak mudah. Kenapa? Karena dikatakan dan berlomba dengan tekun. Berarti perlombaan ini tidak mudah. Perlombaan ini memakan waktu yang panjang karena butuh ketekunan. Ya. Membutuhkan ketekunan. Berarti lombanya itu tidak mudah, perlombaannya itu memakan waktu yang panjang. Nah, kalau kita melihat pelari maraton, bukankah mereka memakai pakaian seminim mungkin? Kenapa? Supaya langkah-langkah kakinya tidak terbebani. Nah, di sini dikatakan juga dalam kekristenan kita, ayo tanggalkan beban dan dosa. Banyak orang selalu fokus pada dosa. Padahal kalau kita memang lahir baru, kita dipimpin oleh Roh Kudus, mikir aja kita itu enggak kok dosa. Dan kalau itu udah ada di pikiran kita untuk berbuat dosa, pasti kita tidak akan melakukan dosa. Ya. Banyak orang fokus pada dosa tetapi tidak memperhatikan beban. Padahal kan beban ini juga menghambat langkah kita. Bayangkan seorang pelari maraton disuruh bawa barbel seberat 10 kilo. Ya. Itu paling 5 kilo saja larinya, itu sudah. Ya. Dan pelari maraton harus menanggalkan semuanya. Demikian pula orang Kristen harus menanggalkan segala beban. Saya kalau berbicara dengan banyak orang, bahkan pendeta-pendeta selalu berkata, wah jadi pendeta tidak mudah ya, jadi gembala tidak mudah, penuh pergumulan. Kenapa kok bergumul terus sih? Kenapa kok tidak berdoa dan serahkan semuanya ketika kita berdoa, selesai menyerahkan semuanya, biarkan Tuhan yang menanggung, kita itu santai. Tetapi kita kebanyakan tidak seperti itu, kita menanggung beban. Ada orang-orang yang misalnya gaji 5 juta, nabung hanya untuk mencicil Kijang Innova. Ya, uang mukanya bisa bayar, cicilannya, angsurannya enggak bisa bayar. Sampai biasanya makan dada ayam, sekarang ceker ayam. Ceker ayam pun tidak dimakan, itu supaya ada rasa ayam di kuahnya. Ya. Loh ini kan beban. Sidang jemaat dengan keadaan kita yang memikirkan, bulan depan ini bagaimana ya bayarnya? Bulan depan bagaimana bayarnya? Anda tidak akan bisa berlomba, perlombaan iman dengan benar. Dan memiliki kekuatan untuk berlomba. Mau berlomba, mikir perlombaan, mikir utang aja, mikir cicilan. Sudah tidak selera untuk lari. Sudah tidak selera untuk ke gereja. Tidak selera untuk pelayanan. Mikir anak aja yang terlibat narkoba, segala macam. Tidak selera ibadah, itu beban. Apakah kita berdosa? Tidak. Tetapi ini membebani perlombaan iman kita. Sehingga kita tidak bebas. Ya, tidak bebas.
Jadi kita lihat di sini bahwa seringkali fokus kita dosa. Iya, dosa memang akan menghambat kita. Tetapi yang jadi masalah kita tidak pernah memperhatikan beban ini loh. Ya, beban. Ingat pelari maraton karena ini mengacu kepada perlombaan lari maraton di sini, ayat ini. Biasanya mereka akan menanggalkan segala beban. Kemudian ketika kita berbicara tentang perlombaan ini, lari maraton. Ketika Alkitab ini ditulis, ketika di sini menceritakan tentang perlombaan, itu bukan perlombaan lari seperti zaman sekarang. Yang kalau menang, kemudian dapat medali emas, dapat bonus demi bonus, dapat uang yang banyak. Bukan. Ya, bukan. Kalau pelari maraton zaman Alkitab ini, mereka akan berlomba. Mereka itu nanti hadiahnya hanya berupa mahkota yang dari daun, ya, dari daun, dan tetapi itu merupakan kebanggaannya. Ya. Artinya bahwa sebenarnya perlombaan kita itu yang harus kita fokuskan, hadiah kita bukan barang yang fana tetapi nanti di sorga. Itu loh hadiah yang sebenarnya. Seringkali kita menjadi kecewa karena fokus kita selalu yang ada di dunia ini. Kita menjadi kecewa akhirnya. Kita berhenti di tengah jalan. Aku sudah lakukan ini. Ya. Kenapa kok tidak dihargai dan segalanya, ya? Aku sudah ibadah. Kok tidak ada berkat keuangan, katanya terobosan keuangan. Itu tidak usah dipikir. Ya. Sebab jiwa dan kekekalan itu jauh lebih penting. Dan Tuhan mau memberikan hadiah yang terbaik kepada kita. Ingat, beban dan dosa. Beban dan dosa. Orang mau mati aja kalau masih punya beban tidak mati-mati kok. Ya kan? Kadang ada sudah sekarat sedemikian rupa hanya karena terbeban, ingat satu anak mungkin ya yang masih belum mantap keadaannya atau mungkin masih ada di tempat yang jauh, tidak pernah ketemu, ingin ketemu, tidak mati-mati. Hanya untuk mati aja tidak bisa loh. Apalagi untuk hidup. Ya, hidup dengan iman maksud saya. Ya, bahwa beban ini membebani. Anda tidak akan bisa berlomba. Bahkan mau berlomba ikut lari maraton Anda sambil ada barbel 10 kilo di badannya, Anda diketawai. Ya. Orang Kristen pun banyak yang seperti itu. Banyak masalah mau jadi panglima perang dalam doa peperangan rohani. Padahal masih banyak masalah, masih banyak beban. Sudahlah, tanggalkan bebannya dulu. Setelah ditanggalkan bebannya, baru ikut peperangan rohani. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa kita setiap orang Kristen diwajibkan mengikuti perlombaan iman. Dan perlombaan ini tidak mudah, membutuhkan ketekunan. Ya, membutuhkan ketekunan. Dalam mengikuti perlombaan ini, yang harus kita perhatikan, tanggalkan beban, tanggalkan dosa. Jangan jatuh bangun dalam dosa terus dan kemudian kita katakan, saya juga mau ikut perlombaan iman. Kalah duluan. Ya. Kalah duluan. Ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ada fokus. Perlombaan ada start, ada finish. Ya. Kalau di sini perlombaan iman kita harus melihat Yesus. Fokus pada Yesus. Kalau mau tentang perintah perjanjian baru, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Kalau mau mengacu kepada 10 hukum perintah Allah,
Hukum pertama, jangan menduakan Allah. Ya. Kalau startnya ada 2, Anda bingung. Kalau finishnya ada 2, Anda mau finish yang di mana? Finish A atau finish B? Ya. Oleh karena itu kalau kita perhatikan dalam kitab Yesaya, jangan takut sebab aku menyertaimu. Jangan bimbang sebab aku Allahmu. Kalau Anda punya 2 Allah, 3 Allah akan bimbang. Kalau hanya 1 enggak bimbang. Istri kalau 1 enggak perlu dikatakan harus adil. Kalau 2 atau 3 ada nasihat selanjutnya harus adil. Bagaimana bisa adil? Ya kan? Jadi kalau kita memang fokus pada Allah 1, Anda tenang, tidak akan bimbang, mantap. Tapi kalau Allahnya 2, bimbang. Ya. Jadi Anda kalau kita baca Alkitab, kita sungguh harus perhatikan. Kok bisa berubah-ubah? Jangan takut sebab Allah menyertaiku. Jangan bimbang sebab aku Allahmu. Kenapa kok udah disebut jangan takut juga karena aku Allahmu? Enggak. Semuanya ada maksudnya. Ya. Bukan kebetulan ayat-ayat itu ditulis. Marilah kita melakukannya berlomba dengan iman dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya kita juga mengikuti Yesus, mencontoh Yesus. Kalau kita baca kitab Injil, 4 kitab Injil, Anda hanya akan membaca garis besarnya kehidupan Yesus. Yesus mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Itu aja. Tetapi lucunya juga kembali gereja. Banyak yang menentang kesembuhan ilahi. Banyak yang menentang pelepasan, pengusiran setan. Ada yang fokus pada pengajaran, baik, sangat baik. Ada yang mengurangi pengajaran. Ada pendeta kalau khotbah hanya 1 ayat kemudian kesaksian terus kok. Sampai 40 menit. Ya. 1 ayat dibaca kemudian kasih kesaksian terus. Yang penting jemaat ketawa. Bahwa pengajaran pun banyak tergerus. Kalau kita perhatikan fokus pada Yesus. Apa yang harus kita perhatikan dari Yesus? Kehidupannya. Kehidupannya bagaimana? Kehidupannya Yesus selalu mengajar, Yesus selalu menyembuhkan orang sakit, Yesus selalu mengusir setan. Itu yang paling banyak ditulis tentang Yesus. Dan seharusnya ini juga menjadi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mencontoh Tuhan Yesus. Kalau kita diminta pertanggungan jawab tentang iman kita harusnya bisa menjelaskan. Ya. Karena Yesus pun bisa mengajar. Kita pun seharusnya bisa mengajar tentang iman kita. Ya. Yesus menyembuhkan orang sakit, kita pun harus bisa menyembuhkan orang sakit. Ya. Yesus mengusir setan, kita pun harus bisa mengusir setan. Karena Yesus teladan kita. Yesus contoh kita di depan kita. Jangan mencontoh yang lain. Ya, jangan mencontoh yang lain. Dan jangan tercampur dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Seperti yang saya katakan hari Rabu yang lalu. Ada seorang yang mengaku hamba Tuhan yang suka pakai baju sobek-sobek dengan tato, ya, dan banyak pengikutnya, yang kemudian bersama Habib Jafar mengatakan begini, pendetanya mengatakan begini, saya tidak bisa membayangkan kalau Allah yang saya sembah itu menghukum orang sebaik Habib Jafar ini, dikatakan. Kita tidak usah bingung soal baik endaknya. Yang kita bicarakan Alkitab. Bahwa tidak ada orang bisa naik ke surga karena kebaikannya. Semuanya kasih karunia. Dan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang di dalamnya manusia bisa diselamatkan. Kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita sampai berkompromi dengan ayat ini,
yang mengatakan di luar Kristus masih bisa orang diselamatkan, berarti kita tidak punya iman yang benar. Ya. Pak, kok mau menang sendiri? Enggak, ini Alkitab yang kita percayai. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan Alkitab, perkataan Allah. Ya. Kalau mau protes, protes ke Allah. Kalau belum dijawab, tetap puasa terus Anda. Protes ke Allah. Ya, sampai Tuhan jawab baru boleh makan. Ya. Sudah jemaat, memang demikianlah firman Tuhan katakan. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kecuali nama Yesus. Kalau sampai orang Kristen bahkan hamba Tuhan mengkompromikan ayat ini, fatal sudah. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah dan hanya akulah satu-satunya dan untuk selama-lamanya jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya satu untuk selama-lamanya. Itu terjemahan yang tepat dari bahasa aslinya. Oh, sangat mengerikan kalau pendeta yang memimpin mengajarkan kita punya iman yang seperti itu. Di luar Kristus ada keselamatan. Tidak perlu mati konyol dong jadi martir. Kalau di luar Kristus ada keselamatan. Ya. Justru karena kita mengasihi orang, kita sampai rela menjadi martir. Kalau bisa selamat di luar Kristus, sudahlah. Tidak usah nekat-nekatan. Ya, tidak usah. Jadi ingat, ini akhir zaman. Ketika kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar, pengajarannya dengan benar, kita akan mengikuti arus-arus yang tidak benar. Ya. Nah, mengikuti teladan Yesus. Ketika saya menyampaikan ini di gereja di Surabaya tadi pagi, kelihatannya mereka kaget ketika saya fokus pada mengusir setan. Karena mereka sama sekali tidak pernah punya pengalaman dan gereja itu juga tidak ada pengalaman mengusir setan. Saya melayani di Surabaya tadi berangkat jam 3:30, jam 7 pelayanan, jam 10 pelayanan, selesai pelayanan. Makan dulu Pak, enggak jangan, nanti enggak nututi saya bilang. Jadi saya langsung pulang dan langsung mandi-mandi dan melayani lagi ibadah di tempat ini. Bahwa kenapa mau berlelah-lelah seperti itu? Karena mengajar jemaat Tuhan itu penting. Membangun iman dari jemaat dimanapun berada itu penting sekali. Ya. Seperti yang saya katakan, ada pendeta yang tidak percaya bahwa mujizat masih berlangsung. Saya cukup mengatakan, saya tetap percaya mujizat. Kalau Bapak tidak percaya, tidak masalah. Toh saya tidak memimpin jemaat Bapak kan? Ya kan? Jadi silakan pimpin tanpa mengajarkan ada mujizat. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Memimpin, memulai dengan iman dan membawa iman itu pada kesempurnaan. Berarti iman kita harus bertumbuh, harus meningkat sampai pada kesempurnaan. Bayangkan orang bekerja, gaji awal sampai matinya, gajinya tetap. Ya. Jangan katakan, wah stabil emosinya ya, tidak pernah kecewa. Oh. Salah. Setiap orang yang bekerja saja ingin meningkat. Bayi aja makan, kalau sudah dewasa kan meningkat. Banyaknya macamnya kan meningkat. Kok iman kekristenan kok tidak meningkat? Seharusnya iman yang benar kan meningkat kan? Iman yang benar itu meningkat. Saya sangat ingat kembali
ketika saya duduk di atas itu, di balkon. Dan Pastor GM Mutu mengatakan pada saya, Pak Yusa harus punya iman 20 juta setiap bulan. Dan saya hanya senyum. Mau katakan amin saya tidak punya iman, ya kan? Mau katakan tidak mungkin Pak, masa pendeta katakan tidak mungkin. Ya. Saya hanya senyum. Sama seperti saya kalau tanya di banyak gereja, siapa yang pernah ngusir setan? Sedikit yang angkat, hanya satu tangan, 1-2 orang. Yang takut pada setan, mulai banyak yang tertawa. Yang sering kesetanan, saling pandang-pandangan, berarti sama, sering kesetanan ternyata yang paling banyak. Ya. Sama ketika saya ditanya seperti itu, saya hanya senyum. Kenapa? Mau jawab, tidak mungkin, kok tidak pantas pendeta bilang tidak mungkin. Ya. Mau jawab amin, tapi memang tidak punya iman. Tidak ada iman. Tetapi perkataan itu terngiang-ngiang. Dan itu membawa saya terus mencari Tuhan. Terus mencari Tuhan, mencari Tuhan. Tiba-tiba dalam satu waktu istri saya mengatakan, Sak, perpuluhan kita ini berapa sih? Dan ketika saya hitung, perpuluhan saya 2 juta lebih. Berarti kan sudah nyampe. Sudah nyampe. Dan luar biasa cara Tuhan. Luar biasa. Saya seperti yang saya sampaikan, saya nyicil mobil dari awal sampai selesai. Itu sama aja tidak nyicil. Orang tiap bulan 2 orang mengirimi saya transfer tiap bulan 2 juta, 2 juta. Satu dari Ambon, satu dari Surabaya. Tiap bulan. Sampai mobil saya lunas dan mereka pun tetap ngasih masih. Jadi ketika ikut Tuhan, lihat di sini, iman kita harus meningkat. Harus meningkat. Sama kok pemberian kita. Dulu saya ngasih persembahan 2.000. Diberkati naik 5.000. Berkati naik lagi. Iya kan 10.000. Berkati naik lagi 20.000. 50.000. 100.000. Memangnya pendeta harus ngasih 5.000 aja? Sidang jemaat. Kalau pendeta tidak ngasih persembahan yang banyak, jemaat juga tidak akan ngasih yang banyak. Bukankah kita teladan? Saya sudah mulai berpikir, saya sampaikan pada istri saya harus meningkatkan persembahan saya lagi. Itu saya ibadah seminggu 3 kali. Bayangkan itu. Ya, seminggu 3 kali, sebulan itu berapa? Untuk persembahan aja. Ya. Tetapi itu pun saya tidak pernah mengatakan terlalu banyak. Saya ingin nambah. Saya ingin nambah. Kenapa? Iman pun akan terus bertambah. Sehingga pemberian pun akan harus bertambah juga. Ibadah pun harus bertambah. Waktu doa pun harus bertambah. Itu baru namanya peningkatan. Ya. Jadi kalau tidak ada hal yang nyata yang bisa membuktikan bahwa kita meningkat, jangan mengatakan meningkat. Walaupun kegiatan saya berkurang, tetapi saya yakin iman saya meningkat. Tidak bisa. Jangan pakai perasaan, ya. Bukti lebih penting. Nah, kembali pada pembahasan kita, iman harus meningkat. Diawali dengan iman dan sampai pada iman yang disempurnakan. Yesus memberi teladan, di sini dikatakan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Contoh dari Tuhan Yesus yang harus kita ikuti adalah tekun memikul salib. Tekun pikul salib. Seringkali orang berpikir pikul salib itu hanya awal. Ya, ketika kita menderita kita selalu katakan pikul salib. Ya, ikut Tuhan selalu manisi, ya kan? Tapi setelah kemudian pikul salib kan otomatis, ini sudah otomatis. Berkat-berkat itu akan mengalir pada kita. Sayangnya setelah berkat-berkat mengalir kita tidak pikul salib lagi. Salibnya dilepas, kita ngitung berkat.
hitunglah berkatmu. Nah kan, pihak salibnya dilepas. Dan di sanalah tanpa sadar kemudian kita akan terbawa kepada dosa-dosa yang lain. Ya. Jangan sampai salib itu dilepas. Di sini dikatakan tekun pikul salib. Tekun berarti kan terus menerus kan? Ya, terus menerus. Setiap hamba Tuhan yang mempunyai gereja besar, saya percaya awal pelayanan mereka itu dipenuhi dengan kehidupan pikul salib. Ya. Sehingga mujizat demi mujizat terjadi, kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Dan mengakibatkan gereja itu yang dirintis menjadi gereja yang besar. Nah pertanyaannya sekarang, setelah gerejanya besar, setelah mereka itu kelimpahan dalam keuangan, pertanyaannya, masih pikul salib atau enggak? Karena di sini dikatakan tekun pikul salib. Ya. Ketika zaman COVID, orang berbantah-bantah begini. Ya iman, tapi kan harus pakai hikmat. Sebetulnya kata ini adalah kata dari orang penakut yang memakai kata-kata rohani untuk menutupi ketakutannya bahwa dirinya tidak ada iman. Dan mereka kemudian mengatakan, buktinya banyak hamba-hamba Tuhan besar yang mati kena COVID. Bagaimana itu Pak Yusa? Dan saya hanya jawab begini, oh iya, dulu waktu perintisan mereka hidup dengan iman. Tetapi setelah mereka hidup dalam kenyamanan, saya kok ragu imannya masih tetap sama kuat, sama murni ketika mereka memulai pelayanan. Karena iman tidak membeda-bedakan keadaan. Kalau memang kau beriman, ya sudah selamat dari bahaya itu. Kan seperti itu aja. Ya. Jadi kita harus memahami kebenaran ini, jangan berkompromi, menyesuaikan iman kita sesuai dengan keadaan yang terjadi. Menghibur kita dalam kesalahan kita sesuai dengan keadaan. Jangan. Ya. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus tekun pikul salib. Tidak mudah loh. Bayangkan Tuhan Yesus pikul salib sudah selesai dicambuk penuh darah. Ya sudah lemah pikul salib. Demi menebus seluruh dosa manusia. Yang mau ditebus malah meludahi Yesus. Mengolok-ngolok, mencemooh. Bayangkan kalau Yesus tidak tekun. Sudah tidak jadi, sudah. Ada apa? Saya ini begini karena kamu. Kok sekarang kamu mencaci maki saya? Nah kan? Kalau sampai Yesus sudah tidak jadi, tanggalkan situ. Pikul salib. Habis kan? Oleh karena itu di sini dikatakan tekun memikul salib. Tekun memikul salib. Dikatakan yang mengabaikan kehinaan. Dihina, dicemooh, diludahi, mungkin ditendang dalam perjalanan memikul salib. Terus pikul salib. Padahal kan bukan untuk dirinya, bukan untuk kehormatannya Yesus. Tetapi untuk keselamatan orang yang meludahi, yang mencemooh, yang menghina dia. Bersyukur di sini ada kata tekun memikul salib. Saya bayangkan tadi, ini kalau sampai berhenti tengah jalan Yesus, ya, apalagi salibnya berat, sudah tidak salib-saliban lagi, ya kan? Ya. Bahwa pengiringan kita melangkah dengan iman itu tidak mudah. Oleh karena itu dibutuhkan ketekunan. Berapa banyak dari kita mungkin sudah berusaha sebaik mungkin dalam pelayanan. Apalagi kebanyakan kalau saya perhatikan ya kalau Natal. Sudah melayani kemudian ada salah paham, ya kan? Sudah kerja masih disalahkan, yang nyalahkan lagi yang tidak kerja lagi kan? Kan biasa seperti itu kan. Kemudian
Mungkin kita mengatakan, sudah tahun depan urus sendiri, saya tidak ikut-ikut. Jangan seperti itu, karena teladannya adalah tekun pikul salib, walaupun dihina. Ya. Walaupun disalahpahami. Walaupun kita bekerja, tidak dapat penghargaan, yang tidak bekerja malah yang dipuji-puji. Tekun pikul salib. Kenapa? Karena lihat di sini, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Upahnya nanti di kekekalan. Yesus upahnya bukan di dunia. Upahnya dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Upahnya di kekekalan. Saya selalu mengatakan begini. Tidak ada pekerjaan kita yang sia-sia. Semuanya dicatat. Semuanya tercatat. Ya. Dan nanti itu akan menentukan seberapa besar, seberapa mulianya rumah kita di surga. Ya. Tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan di muka bumi. Dan sebagai orang Kristen kita juga jangan membodoh-bodohkan orang yang bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bodoh kamu, ada apa? Siapa yang akan menghargai kamu? Coba nanti ya, kan kamu nanti kecewa. Jangan. Ya, kalau memang tidak mau kerja ya sudah, tidak usah kerja, tidak usah manas-manasi yang sedang kerja. Nanti kan dosanya bukan 2 kali lipat, itu 5 kali lipat. Kalau kurang banyak 10 kali lipat gitu. Ya, sudah tidak kerja masih nyalakan membuat orang yang kerja supaya tidak kerja lagi kan. Bukan hanya tidak kerja, membuat orang yang bekerja jadi tidak kerja, dia tambah kepahitan lagi. Nah dosanya berapa kali lipat itu sudah. Ya. Jadi ketika kita mengikuti atau melangkah dengan iman, hati-hati dengan kekecewaan. Ayo miliki ketekunan untuk terus pikul salib. Karena sekalipun kita melakukan yang baik, yang benar, yang menguntungkan orang lain, belum tentu kita mendapat pujian, dipuji. Lebih banyak mungkin kita akan mendapatkan hinaan, cemoohan, ya. Tekun pikul salib. Ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan dia, akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, kembali di sini diteguhkan. Ingat selalu akan Yesus. Jangan ingat yang lain. Ingat selalu akan Yesus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Yesus sedang mengerjakan karya penebusan dosa. Tetapi bukannya disokong oleh orang berdosa ini. Justru orang-orang berdosa ini berbantah-bantah dengan Yesus. Mencemooh kembali. Ya, mencemooh. Bertengkar dengan Yesus. Salah paham kepada Yesus. Ngeri kan? Memang ngeri. Tetapi kembali saya mau tekankan. Kata di sini, tekun menanggung bantahan. Tekun menanggung bantahan. Tekun. Diem, sudah. Mau ngomong apa saja terserah. Ya kan? Musa ketika disalahpahami, dikata-katai oleh Maryam, Musa diem. Ketika Musa diem, Tuhan yang turun tangan. Ya, kalau kita juga melawan, Tuhan diem. Anda pilih yang mana? Kalau kita yang melawan, belum tentu kita menang. Ya, tetapi kalau kita diem, Tuhan yang berkarya membela kita. Nah, nanti ujung-ujungnya bagus. Orang itu akan sadar kesalahannya dan kita akan mendoakan hubungan kita menjadi baik. Ya. Itu kalau kita membiarkan Tuhan berkarya. Apakah mudah? Awalnya tidak mudah untuk mengampuni, untuk berdiam diri. Tetapi kalau Anda sudah lakukan 1 kali, kedua kalinya lebih gampang. Ketiga kalinya lebih gampang lagi. Dan itu akan menjadi gaya hidup kita. Ya,
Ingatlah selalu akan Yesus. Nah, ingatlah selalu akan Yesus. Ayat kedua mengatakan pandang Yesus. Ya. Ayat yang ketiga mengatakan ingat akan Yesus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Kan minimal satu kota kan yang berbantah-bantah dengan Yesus. Nah, kita aja dalam satu gereja 2 orang mungkin ngerasain kita, sudah sakit hati. Tenang, serahkan ke Tuhan aja. Ya, itu akan membuat semuanya jadi indah. Ya, ya, bukan semuanya jadi seperti Bu Indah loh ya, bukan. Bu Indah cukup 1. Ya. Ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, kan tidak ada kan waktu kita bergumul dengan dosa sampai mencucurkan darah. Dalam pengiringan iman kita sampai saat ini mengiring Tuhan, tidak ada atau belum ada yang sampai mencucurkan darah. Jadi jangan putus asa, jangan menjadi lemah. Berarti apa yang kita alami, kita tanggung itu masih tidak seberapa. Karena di sini kembali teladannya adalah Yesus yang mencucurkan darah. Rabu yang lalu kita sudah bahas. Sebelum Yesus di atas kayu salib, dia di Taman Getsemani berdoa. Kenapa? Dia sudah melakukan semua yang baik. Dia memperhatikan para murid, bahkan di dalam doanya Yesus berkata, dari semua yang kau percayakan kepadaku, tidak ada satupun yang akan binasa, kecuali satu yang sudah engkau tentukan untuk binasa. Itu mengacu kepada Yudas. Ya. Tetapi sebelum Yesus itu berdoa, sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani, di mana dia sampai berkeringat, keringatnya itu bercampur dengan darah. Ya, artinya ada pembuluh-pembuluh darahnya yang pecah karena ketakutan, karena emosinya. Diawali dengan apa? Diawali dengan Yudas berkhianat, menjual Yesus seharga 30 keping perak. Ya. Bayangkan murid Yesus yang memegang keuangan. Anda yang punya usaha, kalau seseorang diserahi keuangan untuk ngatur keuangan Anda, berarti orang itu yang paling dipercaya. Ya. Saya percaya kalau sudah seperti itu seharusnya Yudas awalnya adalah orang yang jujur. Tetapi inilah kekuatan uang. Bahwa seiring dengan waktu perjalanan Anda, kalau tidak hati-hati, Anda akan menjadi tidak jujur dalam keuangan. Kalau Yudas adalah orang yang tidak jujur dari awal, tidak mungkin Yudas dipercaya dalam keuangan. Ya. Itu perjalanan iman membuat Yudas kemudian tersesat. Karena bergaul dengan uang terus. Yudas menjual, ini kan sudah menyedihkan bagi Yesus. Kemudian perikop selanjutnya, jarak 1 atau 2 perikop. Yesus mengatakan kepada Petrus, Petrus hati-hati, engkau juga akan menyangkal aku. Dan Petrus katakan tidak mungkin. Tetapi Yesus tahu, bayangkan 2 murid Yudas menjual dia, Petrus akan menyangkal dia. Murid-murid yang lain akan meninggalkan dia, bukan membela Yesus tetapi meninggalkan Yesus. Dan ketika Yesus berdoa, dia dalam kesedihannya sampai pembuluh darahnya pecah. Ya. Dia berkeringat darah. Dia butuh kekuatan dari malaikat. Ya. Bayangkan beban. Kemudian dia sudah ada dalam bayangan kan sudah. Bahwa dia harus terpisah dengan Allahnya, dengan Bapaknya. Dia akan ditinggalkan. Ini penderitaan yang paling menakutkan bagi dia.
Bagaimana dengan siksaan-siksaan? Yesus tahu sebelum itu terjadi. Ya. Kan lebih baik kita tidak tahu kan yang akan terjadi kalau soal akan disiksa. 2 jam lagi akan disiksa. Kan lebih baik tidak tahu kan daripada sudah tahu terlebih dahulu. Dan Yesus tahu sehingga itu dibawa dalam doa. Ya. Dan doanya adalah Tuhan sekiranya Bapa sekiranya mungkin lalukan ini. Jangan biarkan aku menanggung semua ini. Dagingnya berkata seperti itu. Tetapi kemudian untung tidak titik. Itu baru koma. Dan Yesus katakan tetapi sekiranya tidak mungkin biarlah kehendakmu yang jadi. Doa. Jangan berhenti berdoa sebelum kedagingan itu dihancurkan. Baru setelah kita tunduk pada kehendak Bapa berarti doa kita selesai. Banyak orang yang kedagingannya masih kuat tetapi sudah berhenti untuk berdoa. Ya. Yesus di sini dikatakan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yesus bergumul dengan kedagingannya sampai dia mencucurkan darah. Ya. Dan dia kemudian melakukan kehendak Bapa. Pikul salib, mati di atas kayu salib. Sidang jemaat, Jumat Agung ini kita belajar dari teladan Yesus yang tekun pikul salib, tekun menanggung bantahan yang begitu hebatnya dan tekun dalam pergumulannya melawan dosa sampai dia mencucurkan darah. Dikatakan, ayo jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan berhenti di tengah jalan. Karena kita dalam doa, pergumulan seberat apapun belum sampai berdoa mencucurkan darah. Paling hanya mencucurkan air mata, ya kan? Belum sampai air mata darah. Jadi jangan putus asa. Sudah ada teladan Jumat Agung. Kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Jangan berhenti tengah jalan, biarlah kita semua berlomba sampai finish, akhir. Dan kita akan mendengar suara yang mengatakan, hai hambaku yang setia dan yang benar. Kiranya kita semua diingatkan, diteguhkan, dikuatkan kembali. Dan kita akan menikmati perjamuan kudus, mengingat semua yang Yesus kerjakan bagi kita orang. Selagi kita berdosa, kita sudah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Apalagi setelah kita diampuni.